adalah anjuran untuk membaca Al-Quran secara rutin dan mengulang-ulangnya. Yang banyak manusia hari ini mencarinya. Berapa pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah anjuran untuk membaca Al-Quran secara rutin dan mengulang-ulangnya. Anjuran untuk membaca Al-Quran secara rutin dan mengulang-ulangnya. Saya pernah menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa tilawatul Quran, membaca Al-Quran itu ada dua. Yang pertama tilawah apa? Lafziyah. Tilawah lafziyah, yaitu tilawah membaca Al-Quran secara lafaz, ayat-ayatnya. Dan tilawah lafziyah ini minimal setiap hari 1 juz. Setiap hari berapa? 1 juz. Dan saya pernah jelaskan juga kepada Bapak Ibu, tidak mustahil kita membaca Al-Quran setiap hari 1 juz. Asalkan kita mau memberikan waktu yang kita habiskan untuk gadget kepada Al-Quran. Ya, kepada Al-Quran. Dan yang menetapkan 1 hari 1 juz itu bukan saya, Nabi SAW. Ketika Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bertanya kepada Nabi SAW, dalam berapa lama aku mesti mengkhatamkan Al-Quran? Kata Nabi SAW, khatamkan Al-Quran dalam satu bulan. Nabi yang menyuruh khatamkan Al-Quran dalam satu bulan. Maka oleh karena itu usahakan kita setiap hari membaca Al-Quran 1 juz, sehingga setiap bulannya khatam. Dan Bapak Ibu bayangkan, apa sih keutamaan yang Bapak Ibu dapat dari membaca Al-Quran? Itulah hadis-hadis yang telah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di antaranya saya sampaikan lagi, saya ulang lagi, agar Bapak Ibu terdorong, termotivasi untuk banyak membaca Al-Quran, terus membaca Al-Quran. Pertama, dari hadis-hadis yang telah kita pelajari, Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan apa? Syafaat. Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Orang yang membacanya ini bukan orang yang membaca Al-Quran 1 kali saja, habis itu dia tinggalkan Al-Quran, tidak lagi dia baca. Nabi yang katakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang mempelajari Al-Quran dengan cara membacanya dan terus membacanya, termasuk orang yang mengajarkan Al-Quran, maka Allah akan memberikan kepada mereka kebaikan. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka tidak ada yang dapat menjadikan kita sebaik-baik manusia selain daripada Al-Quran. Maka baca Al-Quran. Orang yang banyak membaca Al-Quran, maka dia akan menjadi sebaik-baik manusia. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran dan dia pintar di dalam membacanya, dia akan bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia, lagi tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca Al-Quran, wa huwa mahirun bihi, dan dia memang mahir di dalam membacanya. Maksudnya dia baca Al-Quran sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya, dengan makhraj yang benar, maka dia akan bersama dengan malaikat yang mulia, lagi tunduk berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian orang yang membaca Al-Quran akan ditinggikan, diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Inna allaha yarfa' bihadzal kitabi aqwama wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah meninggikan suatu kaum dengan Al-Quran ini dan merendahkan serta menghinakan yang lainnya juga dengan Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu, orang yang membaca Al-Quran akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla sakinah, ketenangan yang banyak manusia hari ini mencarinya. Ketenangan, ketentraman, kedamaian, jauh dari kegundahan, kegelisahan, keresahan, ketakutan. Maka siapa yang ingin mencari ketenangan, maka dengan Al-Quran Allah akan turunkan ketenangan itu. Sebagaimana Nabi SAW katakan kepada Al-Bara' bin Azib, sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan kepada seorang laki-laki yang datang kepadanya ketika dia membaca Al-Quran di malam hari, lalu tiba-tiba ada awan putih mendekat ke arahnya sehingga membuat binatang tunggangannya, hewan tunggangannya ribut ketika awan putih itu semakin mendekat ke arahnya. Karena dia khawatir hewannya ini akan menginjak anaknya, maka dihentikan membaca Al-Quran. Maka paginya dia katakan kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, tilkas sakinatu tanazzalat lil Quran. Itu adalah sakinah, ketenangan yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal karena Al-Quran yang kau baca. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka Bapak Ibu, membaca, afwan ya, saya tidak katakan tidak ada faedah sama sekali dari baca selain daripada Al-Quran, seperti membaca koran atau membaca apa saja yang ada di medsos. Mungkin ada faedahnya dan juga kemungkinan besar terdapat mudarat. Lihat orang-orang yang hari ini membaca koran misalkan, membaca berita. Lihat hatinya bagaimana. Gelisah, takut. Ketika dia baca BBM akan naik, sembako naik, muncul ketakutan, muncul kegelisahan. Ketika dia baca kejahatan merebak sana sini, ketika dia baca ini itu dan sebagainya, meninggalkan sesuatu di hatinya yang tidak enak. Tapi coba Bapak Ibu lihat hati Bapak Ibu ketika membaca Al-Quran. Siapa di antara kita yang ketika membaca Al-Quran hatinya gelisah, resah, gundah gulana? Nah, inilah perbedaan kita membaca Al-Quran dengan membaca selain daripada Al-Quranul Karim. Tapi ya sayangnya manusia berpaling dari membaca Al-Quran. Ya. Manusia tidak suka membaca Al-Quran. Padahal di dalam membaca Al-Quran terdapat ketenangan, ketentraman, kedamaian yang dia cari, yang dia butuhkan. Tapi dia lebih suka membaca bacaan yang meninggalkan, mewariskan rasa takut, kesedihan, kegundahan ke dalam hatinya. Al-Quran dia tinggalkan. Kemudian lihat Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu membaca Al-Quran, apa kata Nabi SAW? Orang-orang yang membaca Al-Quran, kebaikannya, satu huruf yang dia baca dari Al-Quran, berapa pahalanya? Berapa? 10
10 Bapak Ibu sekalian. 10. Satu huruf 10 pahalanya. Bapak Ibu, kalau misalkan satu halaman Bapak Ibu baca, itu lebih kurang, misal ya, ada sekitar 600 huruf misalkan. Misalkan ada berapa? 600 huruf. Berapa pahala Bapak Ibu dapat? Atau anggap 500 huruf. Berapa pahala Bapak Ibu dapat? 5.000. Kalau Bapak Ibu baca Al-Quran 1 juz, satu halamannya 5.000, 1 juz 20 halaman, berarti berapa? 5.000 kali 20 berapa? 10.000. 10.000 pahala. 1 juz misalkan, 10.000 pahala. Kalau 1 juz 10.000 pahala, berapa? 100.000. 100.000. Kalau 1 juz 100.000 pahala, 100.000 pahala, berarti 30 juz berapa pahala? 3 juta. Bapak Ibu baca koran yang jumlah halamannya ada 12 misalkan, 16 misalkan, berapa pahala yang Bapak Ibu dapat? Berapa? Ada pahalanya, nggak ada. Saya tidak mengatakan nggak ada faedah sama sekali, ada. Kita dapat tambahan wawasan. Cuman apakah kebutuhan kita kepada wawasan ini lebih besar daripada kebutuhan kita kepada petunjuk Al-Quran? Maka fikirkan baik-baik. Kalau Bapak Ibu dapat pahala Al-Quran dari membaca Al-Quran setiap bulannya 3 juta, setahun berapa? 36 juta. 36 juta, kemana Bapak Ibu mau cari pahala 36 juta? Allahu Akbar. Maka beruntunglah mereka yang setiap hari selalu membaca Al-Quran, diusahakan setiap hari minimal 1 juz. Setiap hari minimal 1 juz. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Nabi perintahkan kita ta'ahadu hadzal Quran. Bacalah oleh kalian Al-Quran ini secara terus menerus, selalu dan senantiasa. Kenapa? Karena besok akan dikatakan kepada ahlul Quran, Iqra warqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah, naik kepada tingkatan yang lebih tinggi, dan tartilkan sebagaimana kau tartilkan dahulu di dunia. Fa inna manzilatak inda akhir ayatin taqra'uha. Kedudukanmu ada pada ayat terakhir yang kau baca. Kedudukanmu ada pada ayat terakhir yang kau baca. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.